Berdoa. Tuhan, kami berdoa Bapa. Kami minta Bapa, setiap Bapa anugerah-Mu turun atas hidup kami. Kami minta urapan-Mu ya Rana Mata Karabashi Karapa. Kami minta Bapa pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Ampuni Bapa, kalaupun sepanjang aktivitas kami ada hal yang tidak berkenan, baik dosa, pelanggaran, hal-hal Bapa kesombongan dalam hidup kami. Takhir kuduskan Bapa sore hari ini. Dan biarlah Bapa kami bisa boleh melihat mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah punya hutang Bapa, sekali lagi kami berdoa Tuhan, berikan jalan-Mu ya Roh Kudus, sehingga anak-anak-Mu yang terlilit hutang boleh mengalami Bapa terobosan segi keuangan, yang sakit juga boleh mengalami kesembuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Isi hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membela atas firman-Mu dalam pada sore hari ini ya Roh Kudus. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan. Kami minta pewahyuan revelation yang daripada Engkau Tuhan, sehingga apa yang kami Bapa beritakan akan firman-Mu ya Tuhan, Engkau kerjakan Bapa dengan cara-Mu yang ajaib. Mari tolongin juga anak-anak-Mu Bapa yang di rumah-rumah ya Roh Kudus. Apapun Bapa beban pergumulan mereka ya Roh Kudus, kami tahu Bapa Engkau mengutus Bapa setiap anak-anak-Mu Bapa untuk mengabarkan Injil dan pertolongan. Buat kami Bapa masuk Bapa dalam dimensi supranatural daripada Engkau, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bukakan Bapa sekali lagi Bapa hikmat-Mu ya Tuhan atas hidup kami, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin ya. Shalom sekali lagi. Selamat sore ya. Sebelum saya masuk firman, seperti biasa kemarin saya khotbahin tentang namanya Rut ya, kitab Rut. Dengan baik saudara ya. Ada banyak orang mengikuti Tuhan kadang-kadang di luar ekspektasi kita, bahwa akan ada namanya sebuah namanya kelaparan ya. Kemarin khotbah saya tentang namanya Naomi. Naomi artinya adalah orang yang menyenangkan atau disenangkan. Ya, dia bisa menyenangkan Tuhan, dia bisa menyenangkan sesama. Namun perilaku Naomi tidak sesuai dengan namanya ya. Naomi itu adalah bangsa dari Yerusalem ataupun dari Bethlehem, dan saudara tahu dia lahir di kota Bethlehem. Dan saat negeri itu mengalami kelaparan, ya Naomi meninggalkan kota yang seharusnya dia tinggali. Ya, ada berapa banyak kita ini justru namanya meninggalkan kekristenan kita, meninggalkan jam doa kita, meninggalkan banyak aspek dalam kehidupan kita. Karena apa? Kelaparan. Kenapa kelaparan terjadi di bangsa Israel? Kalau saudara mengikuti namanya kitab Hakim-Hakim, di situ selama 400 tahun Tuhan tidak memimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena kedegilan, dan sehingga terjadi banyak kelaparan. Saat saudara tidak bisa dipimpin oleh Tuhan untuk maksud yang baik, nah saat saudara tidak namanya mengikuti jalan Tuhan, saudara tahu bahwa ada banyak namanya kelaparan yang entah di dalam kehidupan saudara akan mengalami mungkin banyak bencana, musibah, banyak pergumulan A, B, C, D dan sebagainya. Saudara jangan punya iman percaya bahwa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan saudara, dan saudara akan berpikir bahwa ini karena Tuhan hampir-hampir tidak pernah namanya menciptakan masalah buat hidup manusia. Loh kenapa? Tapi Tuhan justru membawa hidup anak-anak Tuhan keluar dari masalah, bukan menciptakan masalah. Ya, jadi karena di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 ya, semua rencana Tuhan itu baik pada adanya. Ya, dan Tuhan tidak pernah namanya menciptakan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan saudara perlu percaya itu. Karena di dalam Tuhan kita ini akan hidup dengan namanya ketenangan, hidup dengan namanya iman, percaya akan namanya kuasa Tuhan, dan bahkan saudara akan hidup dengan namanya mujizat. Nah, Naomi luar dari namanya Bethlehem, luar dari tempat yang namanya seharusnya. Nah, di dalam khotbah saya nggak sedikit banyak rumah tangga yang rusak, yang pengen bercerai, meninggalkan Tuhan, semua perintah-perintah Tuhan pengen dilanggar. Banyak orang juga pengen ninggalin pelayanannya, meninggalkan semua masa kesesakan yang dimana saudara sedang mengalami. Ya, seringkali kita nggak cukup kuat untuk bisa bertahan di dalam situasi yang sangat-sangat yang saudara di luar kendali saudara. Nah, saudara perlu Tuhan. Nah, Naomi meninggalkan banyak namanya apa yang menjadi bagiannya dia. Ya, seharusnya dia tinggal namanya di Bethlehem, jangan keluar dari tempat itu. Ya, ada seringkali mungkin kita di kantor pelayanan, baik juga di dalam rumah tangga mengalami tekanan, kita berpikir kayaknya nggak enak di tempat ini, saya lebih pilih keluar dari tempat ini. Sejak Naomi keluar dari tempat seharusnya dia berada, dia banyak kehilangan. Dia kehilangan suami, dia kehilangan kedua anak. Ya, saudara tahu saya punya teman dalam kesaksian itu, ada orang yang ninggalin kepercayaannya kepada Tuhan dan hidupnya tuh sengsara, bukan tambah lebih baik, justru tambah sengsara. Kita nggak tahu hari esok, makanya kita butuh Tuhan untuk memimpin mana jalan yang harus saudara pilih.
Walaupun kadang-kadang Tuhan menuntun, mungkin rasanya itu nggak enak, saudara tetap bertahan karena saudara akan lihat bagaimana Tuhan beracara dan berkuasa atas hidup saudara. Ya, ada amin saudara ya. Nah, saudara ingat, setiap keputusan dan jalan hidup saudara itu jangan pakai namanya kebenaran diri sendiri. Karena di dalam Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25, ya, ada banyak orang Israel berjalan dengan pemikirannya sendiri sehingga Tuhan nggak pernah terlibat di dalam kehidupan orang Israel. Akibatnya apa? Kelaparan begitu hebat terjadi. Nah, dengar baik saudara, Tuhan nggak menginginkan dan menghendaki semua itu. Tuhan senang dilibatkan, Tuhan mau diandalkan. Tuhan mau saudara itu berdoa dan melibatkan semua aspek apapun di dalam kehidupan saudara, di dalam kesengsaraan saudara yang saudara hadapi hari-hari ini. Tuhan bisa membawa hidup saudara keluar dari situasi tersebut. Ada amin saudara. Karena waktu Rut masuk di dalam kehidupan Naomi, Rut meninggalkan Moab, bangsa Kamos ataupun dewa Kamos, dia keluar. Ingat, Rut diberkati Tuhan dengan dahsyat. Rut itu hidup miskin sebenarnya, hidup yang tidak punya apa-apa. Tapi waktu Rut memilih bangsa Israel, Allahmu lah Allahku, ya, bangsamu lah bangsaku, dia meninggalkan semua berhalanya dan pilih bangsa Israel. Bagaimana saudara tahu bahwa Rut diberkati dengan ajaib dan Yesus lahir dari keturunan silsilah Rut itu sendiri. Ada amin saudara. Dan saudara perlu tahu bahwa Tuhan kita itu berkuasa dalam semua aspek kehidupan manusia. Nah, itu khotbah saya yang kemarin. Saudara bisa klik nama saya, di situ ada link YouTube, tinggal nonton di YouTube. Ya, mungkin nanti malam baru diposting. Sudah diposting sih, tinggal lagi diedit-edit aja sedikit. Dan saudara bisa nonton kembali tentang namanya bertahan di dalam situasi yang sesak. Jangan tinggalkan. Kalau Tuhan menetapkan di situ. Jangan saudara buru-buru kabur. Karena kita manusia kadang-kadang pengen cari yang lebih enak. Ya nggak salah. Tapi kalau itu Tuhan nggak berkenan, jangan saudara cari. Karena apa? Waktu saya juga dulu meninggalkan jalan yang Tuhan tentuin, saya harusnya berada di perusahaan A, saya tinggali, saya 4 bulan sengsara saudara, bukan tambah enak, tambah sengsara. Nah, kita nggak tahu di hari depan itu seperti apa dan bagaimana. Saudara perlu Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, hari ini saudara bisa buka di dalam Keluaran pasal 3. Ya, saudara bisa punya Alkitab, bisa buka di Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama, ya. Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama, ya. Saya bacakan ya, saudara bisa dengarkan. Saudara yang punya Alkitab bisa buka dan baca sama-sama di rumah ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, ya, atau gunung Sinai. Horeb dan Sinai itu sama. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar, ya, tidak dimakan api ya. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya, sampai di ayat yang ketiga dulu, terlebih dahulu. Nah, dengar baik saudara ya. Musa adalah orang pilihan. Nah, seberapa saudara dan saya sebagai orang Kristen mau dipilih Tuhan untuk dipakai Tuhan? Ya, karena Tuhan menghendaki saudara jadi anak-anak pilihan, bukan anak-anak gampangan. Dengar baik saudara. Saat saudara jadi orang Kristen dan percaya kepada Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Ya, ini ngomongin tentang namanya destiny, bukan ngomongin berkat aja saudara. Ya, tidak lain saudara untuk namanya diutus seperti Musa diutus masuk ke bangsa Israel dan untuk membawa mereka keluar. Nah, seberapa saudara namanya hidup belum melihat semua keluargamu terima Yesus. Kalau saudara nggak mengaktifkan namanya sebuah destiny dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan menentukan saudara itu jadi orang pilihannya untuk menikmati apa Pak? Menikmati banyak berkat sebenarnya. Tapi hari-hari ini justru banyak orang Kristen justru nggak ngerti akan namanya panggilan dan sebuah destiny yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara merindukan hidup yang bisa menyelamatkan banyak orang dan membawa sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Untuk apa? Diselamatkan, dimenangkan, keluar dari kegelapan. Seringkali justru kita ini jadi orang yang cukup panjang menganggur dalam dunia rohani, yang berputar orientasinya ingin ditolong, ditolong dan ditolong.
Tapi bisakah saudara berpikir bahwa saudara itu adalah orang pilihannya Tuhan? Ada amin saudara. Sadar gak saudara itu adalah pilihannya Tuhan? Pilihan Tuhan untuk ngapain? Ngelihat banyak jalannya Tuhan di depan. Nah kalau saudara lagi jalan dengan namanya banyak kesusahan, yuk sama-sama seperti Musa. Musa di awalnya ya dia mengembalakan apa? Kambing domba. Mertuanya Imam Midian, dia punya namanya kehari-harian dalam pekerjaannya itu ngapain? Mengembalakan seperti Daud. Musa bukan siapa-siapa, sama seperti Daud. Namun Tuhan pernah ngomong sama saya berapa hari yang lalu, Tuhan gak pernah namanya punya rencana yang kecil dalam kehidupan manusia, gak pernah. Saudara pengen berkat yang besar, ada amin saudara. Pengen namanya kuasa Tuhan yang besar, belajar untuk namanya lihat bagaimana Tuhan mau panggil hidup saudara untuk jadi orang pilihannya. Amin. Ya domba itu ke seberang apa? Kambing domba itu sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Dengar baik saudara. Gunung Horeb itu adalah gunung, sebuah tempat namanya gunung yang tandus. Tidak ada sesuatu pun yang bisa namanya dinikmati lewat gunung itu. Tapi Allah ataupun Tuhan sanggup membalikan gunung tersebut jadi gunung yang subur dan penuh dengan namanya rumput yang penuh dengan kehijauan. Tadinya itu gersang. Namun dengar baik saudara, Tuhan akan balikan semua keadaan hidup saudara saat saudara sampai ke gunungnya Tuhan terlebih dahulu. Sampai dan saudara perlu daki itu, dan saudara perlu naik dan temui. Kenapa Musa melakukan itu? Saudara pengen namanya melihat jiwa-jiwa diselamatkan, saudara perlu naik ke gunungnya Tuhan seperti Musa naik. Ingat, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil dan kita percaya itu. Shalom juga, selamat malam. Ya, dan ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ya, dengar baik saudara. Kalau saudara sebagai orang Kristen hidup cuma hanya beribadah, pulang, dan hanya namanya menikmati penyembahan, berdoa, apakah itu cukup? Itu bukan hanya orang, itu bukan maksudnya orang pilihan itu nggak hanya menikmati dalam sisi yang cuma sampai di level itu. Musa ngerti akan namanya panggilannya, dan dia tahu dia adalah orang Israel, orang Ibrani. Dan dengar baik saudara, di ayat yang kedua Musa melihat namanya sesuatu yang aneh. Ada api, semak duri, tapi tidak terbakar. Berapa banyak orang Kristen berjalan datar, tidak pernah mengalami Tuhan. Bahkan gak banyak orang Kristen sendiri bertemu dengan Yesus. Saudara tahu, saudara harus punya kehausan dan kecintaan. Kenapa Tuhan menemui Musa, bukan yang lain loh. Di sini ada 3 juta orang Ibrani ataupun orang Israel di Mesir. Cuma Musa yang dijumpai. Makanya saya bilang saudara mungkin punya kerinduan akan bertemu dengan Tuhan. Saudara bisa belajar dari Musa. Musa punya hati membela orang Israel, walaupun dengan cara yang salah. Musa, setiap orang yang mengembalakan kambing domba, entah bagaimana Tuhan pasti pakai. Kenapa? Dia bisa merawat bagaimana domba dan kambing, bagaimana dia akan merawat namanya jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Nah, saudara namanya punya hati yang seperti ini, saya percaya saudara akan dijumpai dengan Tuhan dengan caranya Tuhan. Seberapa saudara yang rindu bertemu dengan Tuhan? Amin saudara. Miliki hati itu. Miliki. Karena Daud dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Dia perhatiin. Cuma 2-3 ekor kok. Sesimpel itu. Jadi bukan hal yang sulit sebenarnya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan dengan keajaibannya. Nah saudara harus punya namanya jiwa yang mau dipilih Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Nah, seringkali kita ogah. Gak maulah, berat. Gak maulah, saya gak pede. Gak bisa lah, saya gak punya skill, gak punya kemampuan. Sejak saudara berpikir seperti itu, saudara akan hidup sama seperti bangsa Israel. Ngapain? Ditindas dengan orang Mesir. Saudara akan berjalan dengan pikiran yang sama, dengan logika yang sama. Saudara mau boro-boro akan lihat Tuhan, gak akan lihat saudara. Makanya kenapa banyak orang Kristen gak bisa lihat. Saudara harus punya namanya hati yang benar-benar namanya bisa mengembalakan.
yang mau namanya dipakai Tuhan untuk berdoa bagi jiwa-jiwa saudara. Loh, saya ngerti kenapa saya pada akhirnya saya ketemu Yesus. Ya, waktu saya seringkali saya sudah bersaksi ya. Saya tahun 2013 pernah berdoa. Saya 2011 bertobat. 13 saya berdoa. Ya, 2 tahun kemudian saya berdoa. Saya pengen berjumpa dengan Tuhan. 2017, 4 tahun kemudian saya baru ketemu Tuhan Yesus. Kenapa saya baru 4 tahun ketemu Tuhan Yesus? Sepanjang bertahun-tahun itu saya berjalan dalam prosesnya Tuhan dulu. Dalam prosesnya Tuhan. Dan permintaan saya akhirnya dikabulkan Tuhan. Dan waktu saya lihat Yesus, itu bukan sesuatu yang menyenangkan sejujurnya buat saya. Karena ada visi yang Tuhan taruh untuk saya ngomongin kesaksian demi kesaksian. Ya, saya gak mau bahas itu terlalu panjang, karena udah sering saya ngomongin dan saudara bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya. Ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Nah, seberapa saudara hidup datar, Musa dapat penglihatan yang hebat. Nah, beberapa daripada kita ini kadang-kadang mandul dalam sebuah namanya kerohanian. Kenapa? Saudara minta karunia sama Tuhan. Saudara namanya mau hidup menangkan banyak jiwa, saudara nggak bisa pakai namanya akal budi kita doang. Harus disertai dengan namanya karunia Tuhan. Shalom. Nah, mengapa tidak terbakar semak duri itu? Dengar baik saudara. Waktu Musa menyimpang melihat apa yang menjadi namanya mujizat di hadapan Tuhan, di hadapan Musa juga, dia coba cari tahu. Seberapa keinginanmu mencari Tuhan dan pengen cari tahu apa yang harus saya perjuangkan untuk namanya memenangkan orang ini ataupun keluargamu. Saya ingat waktu istri saya ya, saya ini sama istri rata-rata dikirimin jiwa itu yang modelnya Chinese. Rata-rata Chinese itu latar belakangnya biasanya Buddha. Suatu hari saya buka usaha tahun 2016, masih ingat. Itu didatengin temen lama saya dari tahun 2004 apa 5 lah, saya lupa. Ya 2005-2006 lah lebih tepatnya. Nah, suatu hari saya ketemu di mall. Ini orang Buddha. Nah, singkat cerita ketemu sama saya di PGC. Ya, kalau saudara tahu di Jakarta Timurnya ada, ya bukan mall sih sebenarnya, kayak apalah ya kayak mall juga lah, semi mall lah, sebenarnya bukan mall sih. Ketemu di sana dan dia panggil saya. Dia panggil saya berkali-kali. Saya nggak mau nengok. Waktu dia manggil 3 kali, baru saya nengok. Dan dia tepuk pundak saya di belakang. Lek, lo adanya sini kan? Dia bilang gitu. Iya, dia bilang. Wah, kita bisa ketemu ya di sini. Iya. Ngobrol, singkat cerita. Tinggal di mana? Oh, di sini. Singkat cerita dia butuh namanya tempat tinggal waktu itu. Ya ingat ya, Tuhan tuh kalau punya rencana tuh aneh-aneh. Ya kalau saudara namanya hidup datar, sayang sekali. Saudara harus hidup dengan mujizatnya Tuhan. Saudara harus hidup dengan namanya hal-hal yang mustahil dengan Tuhan. Karena ciri orang ikut dengan Tuhan selalu disertai dengan hal-hal yang supranatural. Ada amin saudara. Ya saudara mau namanya hidup seperti itu, jalani, cari tahu. Karena itu akan jadi bagian kita, bukan orang lain. Jadi bagian saudara dan saya. Amin ya saudara. Nah, saat orang itu tepuk pundak saya, ngobrol-ngobrol, ketemu. Akhirnya dia datang ke tempat saya. Datang ke tempat saya, ngobrol. Singkat cerita dia bawa pacarnya. Pacarnya tinggal dengan cicinya. Di daerah tempat saya juga, ternyata gak jauh dari tempat saya. Nah, akhirnya dia dengan cicinya, karena cicinya masih Buddha, si adik yang pacar ini udah mulai agak-agak mau Kristen lah ya, kayak mau ke Kristen gitu, cuman masih gamblang. Akhirnya saudara tahu dia diusir karena berantem, ribut dan sebagainya. Dan akhirnya kami nolongin. Ya istri saya bantu cari kan dia tempat tinggal dan sebagainya. Nah waktu dia tempat tinggal, dia tahu kami ini orang pendoa, pelayanan, orang Kristen. Nah beberapa kali kita ngobrol tentang Tuhan, dan teman saya ini nggak percaya tentang Yesus.
Nah tapi istri pacarnya percaya. Nah singkat cerita, waktu itu ngurusin apa saya lupa lah. Ya istri saya pergi bareng dengan teman saya ini, dengan pacarnya juga, bilang begini, jangan pernah ya bawa-bawa pacar saya ke Kristen ataupun ke gereja. Saya ini anaknya kuankong katanya. Nah istri saya ketawa doang. Ya sudah. Dengar baik saudara. Istri saya nggak diem, nggak tinggal diem. Dia ngapain? Ayat 4, ayat 3 ya. Ayat 3 dulu. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa. Dan saudara tahu istri saya ngapain? 2 puasa. Istri saya coba cari tahu Tuhan dengan apa dia bisa dimenangin. Dan setiap malam, saudara tahu, ini sama saya sebelahan tetanggaan, yaitu ditumpang tangan saudara, dalam nama Yesus. Terima Yesus. Doanya cuma begitu, dalam nama Yesus. Dari tembok saudara, bukan kepalanya ditumpang tanganin, tembok kita tumpang tanganin. Karena kebetulan dia di sebelah. Nggak dengar baik saudara. Selesai seperti itu, berjalan. Karena gini, saya cuma punya kepercayaan satu hal. Siapapun yang Tuhan kirimkan, ketemu saya, ketemu istri saya, itu bukan namanya suatu kebetulan. Karena saya nggak punya namanya peran hidup untuk dunia lagi. Oh saya mau berkawan dengan orang ini, oh saya udah nggak mau kayak gitu-gitu, males. Kenapa? Tujuan hidup saya ya melayani Tuhan. Tujuan hidup saya yaitu apa? Memeriksa namanya keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Setiap orang yang datang pasti kena. Nggak tahu nanti bagaimana caranya Tuhan. Loh, saya yakin itu Pak, sangat yakin karena saya hidup orang pilihannya Tuhan. Ada amin saudara. Saudara juga orang pilihannya Tuhan. Tapi bagaimana saudara mau mengaktifkan? Ya firman Tuhan nih, banyak orang yang dipilih, sedikit yang terangkat. Artinya banyak yang dipilih Tuhan, sedikit yang mau responi bahwa saudara itu adalah orang pilihan. Tapi orientasi kita ini pengennya ditolong Tuhan, ditolong Tuhan, ditolong Tuhan. Tolongin orang lain dulu. Amin saudara. Saya kadang nyiapin firman ini, saya bilang cukup sedih juga ya Tuhan. Apapun alasanmu, Tuhan gak pernah mau tahu dan gak pernah mau lihat masalahmu apa. Namanya sisi, namanya kelemahanmu bagaimana. Tuhan gak peduli dengan itu. Tuhan cuma cukup mau gak saudara dipakai Tuhan. Nah ini pertanyaan Tuhan buat saudara, maukah saudara dipakai Tuhan seperti Musa dipakai? Singkat cerita, ya saya lupa dia pernah ngalamin apa, tapi satu hal yang saya pernah jelas, itu kami datang ke rumahnya dia, ngobrolin tentang Tuhan. Saya bilang, mau percaya Tuhan gak? Oh enggak. Dan sampai suatu hari kita berdoa, usahanya itu sepinya luar biasa saudara. Saking sepinya itu tokonya dia itu nggak pernah dijaga saudara. Saking sepinya dia kemana keliling, main ke toko orang. Padahal dia punya toko tapi tokonya ditinggal, nggak ada orang. Saya beberapa kali datang, ini orangnya kemana? Itu ditinggal. Kenapa? Tempatnya itu nggak banyak orang yang dilaluin orang, terlalu pojok apalah segala macam. Mungkin kalau dibilang jin buang anak tempatnya. Sampai suatu hari kita berdoa, singkat cerita, kamu pindah dari sini. Dari lantai 3, waktu itu saya ingat lantai 3. Pindah kemana dia bilang? Pindah ke lantai atas. Lantai 3 aja sepi, bagaimana di atas dia bilang. Mau pindah gak? Kita mau kayak gitu saudara, tantangin. Jangan saudara namanya disetir sama orang yang tidak percaya, walaupun logikanya masuk. Lantai 3 aja sepi, gimana ke lantai 4 dia bilang. Ya Tuhan bilang lantai atas, mau ikut apa enggak? Ya, jangan saudara disetir sama orang yang nggak tahu firman. Jangan pernah saudara bisa dinasehatin sama orang-orang yang nggak ngerti firman, bahaya. Kalau dia ngomongin logika rasanya masuk loh, ya juga ya. Tapi tetap firman. Saya bilang, lu di sini nggak ada pengharapan, mati lu, saya bilang. Mau nggak naik ke atas? Ya tak coba deh. Kenapa Tuhan suruh naik ke atas? Karena Tuhan pengen bukain jalan
bahwa hal yang mustahil kamu anggap itu mustahil dan gak mungkin bisa diberkati, Tuhan sengaja taruh di tempat itu. Apa? Semak duri yang tidak terbakar walaupun ada apinya. Kalau orang hidup dalam Tuhan gak punya namanya cerita tentang namanya hal-hal yang ajaib dalam saudara melayani Tuhan. Mandul saudara, artinya pilihan doang, sedikit nanti yang terangkat. Ayo dong, saudara itu orang pilihannya. Aktifkan semua apa yang saudara punya. Yang gak punya bagaimana Pak? Tuhan yang lengkapin. Nanti tak cerita sampai habis. Nah dengar baik, waktu dia sampai ke atas, akhirnya dia putusin, oke lah, pindahlah. Waktu dia pindah, naik ke atas saudara, dia nurutin apa yang Tuhan ngomong, naik ke atas. Istri saya juga bilang naik. Dia buka, naik ke atas. Dari pagi sampai malam gak berhenti orderannya saudara, rame. Dari pagi sampai malam gak berhenti orderannya, terus sampai dia gak sempat makan. Dia cerita sama saya, ini ya Yesus ya, dia bilang, iya. Kamu nuruti, kamu lihat mujizat. Kamu nuruti perintahnya, kamu jalan dengan menyelidiki firman, saya bilang, kamu akan lihat yang lebih besar daripada ini. Dan sampai itu saudara tahu, sejak dia diberkati, dia hidup penuh namanya lihat banyak mujizat. Dan sampai hari ini orang susah percayalah, susah orang. Kenapa? Otaknya main terus. Tapi Tuhan tidak kekurangan akal untuk menunjukkan namanya api tidak membakar namanya semak. Makanya saudara hidup dengan Tuhan, jangan hidup biasa-biasa. Belajar kira-kira doaan orang. Nanti saudara akan lihat bagaimana Tuhan membukakan jalan mujizat bagi hidup saudara. Tuhan akan nyatakan kemahakuasaannya dengan apa? Rendah hati. Semak itu bicara tentang apa? Kerendahan hati sebenarnya. Yang gak mungkin Tuhan akan jadikan mungkin. Ini remeh hidupnya. Musa mungkin cuma ngembalain sekitar sekian domba kambing dan kecil. Namun dengar baik, kuasa Tuhan tuh gak memandang saudara mau nanganin cuma 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kuasa Tuhan mau turun aja dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara mau namanya lihat namanya mujizat dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi pakai caranya Tuhan untuk membawa bangsa ataupun keluarga saudara ke hadapan Tuhan. Ya karena saya sama istri saya kasih firman ini, ngomong pindah mau nggak? Nggak mau terserah, mau ya lihat mujizat. Ya tadi saya baca tentang Mazmur 34 ayat yang ke-8. Dengerin ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dengerin firman ini. Firmannya bilang apa? Kecaplah dan lihatlah. Orang Kristen maunya lihatlah, kecaplah. Lihat dulu baru kecap. Nah saudara dengar baik. Teman saya bilang kamu harus kecap dulu, pindah dulu, baru lihat mujizat. Kalau orang Kristen sekarang maunya lihat mujizat dulu, baru mau pindah. Kalau saya berdoa saya dapat apa? Nah itu namanya kamu lihat dulu baru kecap. Tuhan bilang apa? Kecap dulu baru lihat mujizat. Doa dulu baru lihat kuasa Tuhan. Ya di ayat ketiga, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa. Periksa dulu maka lihat mujizat. Jalan dulu. Kalau cuma lihat diabaikan ya gimana mau lihat mujizat? Pak saya pengen lihat mujizat, rasa takutnya hilangin dulu. Kenapa Pak rasa takut harus dihilangkan? Karena mematikan imanmu. Iman bisa kalah karena ketakutan. Iman akan kalah, akan tunduk, akan roboh kalau hatimu penuh dengan khawatir. Dan banyak orang Kristen ngalamin kayak gitu. Loh iman bisa bangkit karena dengar firman. Saudara jangan berpikir bahwa iman gak bisa roboh, bisa hilang. Karena apa?
Pertama, nggak dengerin firman. Kedua, rasa takut. Kalau orang nggak dengerin firman, orang nggak pernah buka namanya firman, pasti namanya hilang firman. Hilang firman, kamu akan rasakan rasa takut. Muncul khawatir, kebimbangan, ngadepin tekanan di dalam kantor, di dalam pelayanan, di dalam sakit penyakit, pergumulan, mulai itu bimbang. Bagaimana iman mau muncul? Nah, saudara nggak pahami bahwa iman itu bisa roboh dengan rasa takut. Seperti siapa? Saul takut dengan rakyat, bukan dengan Tuhan. Aku takut dengan rakyat yang banyak ini. Disuruh habisi semua Amalek, nggak dikerjain dengan baik. Kenapa? Rasa takut, imannya nggak muncul. Waktu dia mau bertarung dengan orang Filistin, Samuel belum muncul. Aku takut kalau Samuel takut munculnya. Kenapa? Iman roboh. Tuhan sejujurnya nggak bisa pakai namanya hidup orang yang nggak punya iman. Berapa banyak waktu saya tanya, kalau saudara berdoa, kebutuhan apa keinginan dulu yang akan dijawab Tuhan? Wah, semua orang ngomong, ada yang ngomong keinginan, ada yang kebutuhan, dua-duanya Pak. Yang biar nggak, yang mungkin jadi kayak jawaban main aman gitu. Seberapa saudara berpikir bahwa kebutuhanmu akan dijawab Tuhan? Keinginan saya Pak yang akan dijawab Tuhan, dua-duanya nggak akan dijawab Tuhan kok. Kenapa? Tanpa iman, saudara nggak akan lihat mujizat. Nggak akan. Walaupun saudara butuh makan, butuh pakaian, butuh sekolah, butuh biaya begini, butuh anakmu untuk berjalan kuliah, butuh namanya saudara hari-hari yang saudara jalani, butuh namanya mungkin buat berobat, kesehatan, saudara nggak akan jawab. Saudara dengar baik ya, Tuhan nggak jawab kebutuhan dan keinginanmu karena apa yang menjadi keperluanmu. Enggak. Tanpa iman, semua itu saudara nggak akan lihat. 12 tahun pendarahan bisa ngelihat mujizat karena iman. Bartolomeus bisa lihat namanya matanya buta, melihat karena apa? Karena iman. Kalau cuma karena kebutuhan, gak ada orang sakit saudara. Sembuh aja semuanya. Butuh kesembuhan kok kita. Beberapa banyak orang sakit walaupun saudara Kristen. Betul apa betul? Ayo. Nah, pemahaman begini saudara keluar. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan bahwa saudara dan saya orang pilihan untuk namanya melihat janjinya Tuhan. Amin. Tapi saudara harus namanya menyimpang dulu. Dari mana Pak? Hidup yang dunia saudara harus keluar dulu. Keluar dari namanya hidup yang dari dunia. Coba rubah semua kebiasaan kita yang saudara jalanin hidup seperti ini. Rubah, nyimpang dulu. Waktu dia masuk namanya penyimpangan, masuk ke dalam namanya gunungnya Tuhan, dia lihat banyak hal yang mustahil. Ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Saudara jangan namanya hidup jadi orang Kristen ya suka-sukanya saudara. Saya udah jalanin kayak gini Pak 40 tahun, hasilnya bagaimana? Ya sengsara, ya rubahlah gaya hidupnya. Rumah tangga saya Pak di ujung perceraian, ya rubah gayamu. Nyimpang dulu, cari Tuhan. Maka saudara akan nemu namanya mujizat, pertolongan. Maka saudara akan lihat bagaimana semak duri tidak terbakar. Itu bicara apa? Kerendahan hati membuat lihat hal namanya yang ajaib. Amin saudara. Tapi kalau saudara terusin jalannya yang seperti sudah-sudah, ini bukan soal saudara pengalaman gak penting menurut saya. Mau saudara umur 100 abad juga gak penting menurut saya, serius. Yang penting bagaimana saudara minta Tuhan pimpin. Amin. Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah, dan dari tengah-tengah semak duri itu jawabnya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, iya Allah. Dengar baik saudara, sejak hatimu pengen namanya kenal Tuhan, Tuhan yang akan datang kepada saudara. Ingat, Musa ketemu Tuhan karena dasarnya dia punya kerinduan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan dosa, keluar dari perzinahan, keluar dari judi. Saya pengen Pak suami saya keluar Pak dari Mesir. Mesirnya apa Pak? Judi online.
main slot pak. Nah itu Mesir. Hatimu udah pas, udah kayak Musa. Dan saudara adalah orang pilihannya Tuhan. Tinggal bagaimana saudara, mau gak periksa hatimu? Mau gak saudara namanya coba lihat, apa sih yang dijanjiin Tuhan bagi hidupku? Mau periksa gak itu semua? Kalau saudara hidup dengan datar, sayang saudara, Tuhan perlengkapi kita itu untuk bisa menangkan banyak perkara. Karena dia Allah yang besar, bukan Allah yang kecil, besar. Suatu hari saya doa sama Tuhan begini, Tuhan bukakan aku mimbar Tuhan. Saya sebagai pengkhotbah, ya rindu namanya mimbar. Mungkin kalau orang nelayan rindu dapat namanya ikan. Ya kalau saudara mungkin sebagai orang desainer rindu punya ide namanya menggambar dengan desain yang bagus. Ya kalau saudara mungkin sebagai pekerja di kantor pengen namanya naik jabatan, ya itu semua kita punya impian masing-masing. Nah saya sebagai pengkhotbah berpikir, karena saya pernah baca satu ayat, dia adalah Tuhan Allah yang besar. Waktu saya baca begitu, di sini nyaut, dan saya baca itu roh Tuhan, dia Allah yang besar, minta yang besar. Dan saya berdoa sama Tuhan, aku minta mimbar Tuhan. Aku nggak tahu caranya bagaimana. Tapi yang aku tahu, Engkau selalu siapkan hal-hal yang ajaib bagi hidupku. Karena aku orang pilihan. Ini saya nggak pernah bersaksi saudara. Sejujurnya saya nggak pernah bersaksi dulu. Karena belum, waktu itu saya udah dijanjiin, tapi belum terjadi. Nah kemarin, ternyata istri saya juga doa yang sama di doa puasa Esther. Istri saya nggak tahu saya doa apa, saya juga nggak tahu dia doa apa. Jadi masing-masing. Dan waktu saya berdoa seperti itu, selesai. Berapa hari yang lalu lah, saya nggak tahu berapa hari yang lalu. Berapa hari yang lalu, istri saya di WA oleh seorang gembala GBI. Ya. Diminta saya ngisi mimbarnya dia. Dengerin saudara. Saudara itu orang pilihan, makanya perlu berdoa, perlu periksa. Minta apa yang saudara mau minta. Waktu itu saya dikabarin sama istri saya, waktu saya lagi di kamar. Istri saya bilang begini, si gembala ini hubungin kita. Ya ibu gembala ini hubungin istri saya, ngomong begini, ini jadwal khotbah buat Pak Timo 1 tahun. 1 tahun saudara. Saya 1 kali aja belum pernah berkunjung ke tempatnya. Sekali aja saya belum nginjek. Sejujurnya belum nginjek saya ke tempatnya. Tapi dikasih jadwal 1 tahun depan itu saya dikasih 1 tahun buat khotbah di tempatnya dia. Loh kenapa? Karena kita pilihannya Tuhan. Apa yang saudara minta akan terjadi sesuai dengan iman saudara. Saya bukan ngomong kayak gini jadi sebuah kebanggaan karena khotbah, ya enggak. Saudara nggak tahu impianmu apa. Karena sebagai pengkhotbah yang ngisi mimbar itu jadi bagian kita. Kalau saudara pemain musik pengen ngisi mimbar-mimbar yang mungkin main musik, menyembah Tuhan dan lain sebagainya, saudara itu punya impian masing-masing. Sebagai orang penabur, saudara mungkin pengen bangun gereja, pengen membangun namanya panti asuhan, pengen memberkati banyak orang dan sebagainya. Saudara punya impian, dan impianlah yang besar, jangan yang kecil. Karena Tuhan ngasih kita yang besar. Saya aja sampai bingung. 1 tahun saya bilang. Iya, 1 tahun. Saya injek aja belum pernah ke gerejanya sampai hari ini. Tapi Tuhan kasih kayak gitu sampai gila saya bilang. Kenapa? Periksa. Menyimpanglah dan periksa. Dan saudara akan ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan, saudara akan ketemu namanya jalan-jalannya dia. Saudara mau bisa katakan amin dengan saya dan sepakat dengan apa yang jadi permintaan saudara? Minta. Dan waktu saya dengar itu saya bilang, saya cuma geleng-geleng kepala. Ini Tuhan ada ngadi-ngadi nih saya bilang. Nggak kebayang saya dikasih 1 mimbar di gereja GBI. Saya ini nggak punya gelar pendeta loh. Saya ini bukan orang sekolah, lulusan cuma SMA. Dan saya tuh ngelihat itu semua. Kenapa? Tuhan, semak duri tidak terbakar.
Apa yang saudara takutkan tidak akan terjadi kalau ada Tuhan. Nah, malam hari ini, seberapa saudara mau mengikuti pilihannya Tuhan, bukan pilihan kita. Lanjut ke ayat yang ke-4 tadi ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Semak duri itu nggak dipeduliin, karena itu semak yang nggak penting. Tapi biasanya yang nggak penting itu Tuhan di situ, malah berbicara sama kita. Saat saudara namanya mungkin, ngapain sih berdoa, ngapain sih cuman baca Alkitab, mungkin kelihatannya nggak penting bagi saudara. Tapi di situ saudara akan ketemu Tuhan dengan cara yang ajaib. Justru yang kelihatannya nggak penting ini, buku ini mungkin kelihatannya bagi orang dunia tuh nggak penting, tapi ini sanggup menyelamatkan kita, sanggup merubah nasib kita, sanggup namanya merubah keadaan kita, sanggup namanya memberikan jalan yang tidak akan pernah namanya saudara temui. Apa? Firman. Saudara jangan namanya hidup datar saudara. Malam hari ini saya mau bangkitkan iman saudara. Pakailah karunia pilihanmu itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku orang pilihanmu. Pakai hidupku Tuhan. Menangin banyak orang-orang Israel. Menangkan banyak orang Tuhan. Amin saudara. Nah tadi di awal saya kesaksian dengan teman saya. Nah akhirnya dia terima Yesus. Waktu dia terima Yesus, saudara tahu, dia berdoa buat cicinya. Cicinya terima Yesus. Cicinya juga terima Yesus. Lo ngerambat. Plak, 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 plak. Apa yang saudara bagi saudara mustahil, Tuhan nyatakan kok. Dan Tuhan gak pernah bekerja dengan logika manusia. Kalau ada api pasti kebakar. Nah Tuhan bekerja dengan cara yang tidak biasa. Ada amin saudara. Ayat yang kelima. Ini kalian sampai ayat 12 ya, jadi saya cepat aja. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dengar baik saudara. Ya saudara nggak bisa pakai gaya hidupmu yang lama menjumpai Tuhan. Saudara harus belajar namanya meninggalkan semua kasut ataupun perjalananmu yang lama. Saya sudah udah Kristen Pak, saya sering gereja dan sebagainya, puluhan tahun saya nggak lihat keluargaku terima Yesus. Gaya pikirmu harus berubah. Kenapa Tuhan bilang lepasin kasutmu, kudus, belajar kudus, baru bisa mendekat. Firman Tuhan, tidak seorang pun bisa bertemu dengan Tuhan tanpa kekudusan. Bisa. Nah, bagaimana saudara menjalani kasutmu ataupun jalan kehidupanmu dengan model yang lama apa yang baru? Setahu saya ikut Tuhan semua harus berubah. Musa punya namanya kegiatan hidupnya mengembalakan kambing domba. Dia udah nikah dengan orang Midian. Tapi waktu Tuhan panggil dia berubah arah semua. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan mengingini namanya jalan yang Tuhan mau terapkan dalam hidup saudara. Buang semua jalan yang penuh dosamu. Tanggalkan semua watak keras kepala kita. Nah, saudara namanya mau dihidup dipimpin Tuhan, rubah kebiasaan-kebiasaan yang kita tahu ini nggak disukai Tuhan, tinggalin. Jalan kesombongan kita, saya nggak perlu Tuhan rasanya, bisa hidup, mati justru di depan bukan hidup. Buang semua. Pak, saya suka bertengkar dengan istri, belajar diam. Itu namanya saudara tinggalkan kasut kebiasaanmu. Wah saya suka Pak nyautin Pak suami saya, diam, belajar diam, artinya kamu lepaskan kasutmu, biar Tuhan yang kudus menolong hidup saudara. Amin. Pak istri saya cerewet Pak, disautin makin berantem, makanya Pak diam. Wah yang kayak gini saya gampang emosi, belajar sabar. Itu namanya saudara lepaskan kasutmu. Saya males Pak menginjil, malesmu buang, pakai kasut kerelaan, berangkat sono.
Karena Tuhan pengen namanya membuang semua karakter jelek kita. Gak ada manusia yang baik tuh, gak ada. Ya di dalam kitab Roma pasal 3, pasal 8, tidak seorang pun baik selain Allah saja. Nah, Musa pengen namanya membawa namanya bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Tapi pakai cara Musa. Musa pernah namanya mematikan orang Mesir. Ya, dengan cara dibunuh orang Mesir. Dan orang Israel justru nggak percaya kepada Musa. Saudara kalau mau menangkan banyak jiwa, makanya saudara harus belajar namanya tanya Tuhan, Tuhan bagaimana menangin dia. Waktu saya dulu masih agama saya yang lama, istri saya itu dulu waktu belum jadi istri saya, dia nginjilin saya. Saya ngeliat waktu dia nginjilin saya, sejujurnya saya itu manusia, lu buat apa nginjilin? Saya butuh uang, nggak butuh Tuhan. Saya jujur aja ngomong gitu, saya nggak butuh Tuhan, saya butuh uang. Loh saya nih manusia cinta uang dulunya. Nah istri saya mundur, ngapain? Puasa. Dia bilang sama saya, setelah saya bertobat pastinya. Jadi belum bertobat dia belum nggak bilang. Dia puasain saya. Dia puasa Ester buat saya. Akhirnya saya dihajar Tuhan, jebret aja. Baru saya bertobat, terima Yesus. Tapi kalau pakai cara dia, mau ngadu bacot kayak apapun, tetap nggak akan ketemu. Loh kenapa? Karena cara pikir saya, duit, dia keselamatan. Duit dan keselamatan jelas menyimpang. Nggak ada persamaannya sama sekali. Dan akhirnya saya baru terima Yesus. Ada berapa banyak cara, saudara perlu tahu bahwa caramu itu nggak akan bisa dipakai Tuhan sebenarnya. Makanya kalau saudara dalam pelayanan, jangan pakai emosional kita. Kayak kemarin ada yang gembala cool ya katanya. Saya sering pak, ya japri orang, tapi orangnya pada nggak mau datang lah dan lain sebagainya. Nah kamu marah kan? Karena pakai caramu, bukan cara Tuhan. Pakai cara Tuhan, bukan cara kita. Pakai cara Tuhan bagaimana pak? Biar Tuhan yang ngatur, bukan kita. Bagian kita doa aja udah. Mau bertobat nggak bertobat bukan urusan kita. Karena di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, kalau ia datang, ya Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, dan kalau Roh Kudus datang atau Roh Tuhan datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bukan karena ngomongin firman kita jago, bukan. Bukan karena kita pintar doang, enggak juga. Tapi karena Roh Tuhan bekerja, maka jiwa-jiwa akan selamat, maka jiwa-jiwa akan bertobat, maka jiwa-jiwa akan ketemu Tuhan. Amin saudara. Nah saudara perlu namanya tahu bahwa bagaimana peran Tuhan, bagaimana peranmu. Musa gagal buat membawa bangsa Israel keluar. Kenapa? Pakai cara dia. Sadarlah bahwa ini semua bukan hal yang saudara bisa mengerti. Saudara jangan pernah tebak rencana Tuhan. Oh kayaknya Tuhan bakal ke B deh, dia pindahin ke Z. Kamu bisa berpikir ke Z, dia akan pindahin ke S. Semakin dipikirin makin gak terjadi. Ditungguin sampai kadang-kadang kita lupa. Betul apa betul? Kadang-kadang kita udah lupa, baru mujizatnya muncul, blek kita kaget. Tapi itulah Tuhan, surprise-nya kayak gitu. Ya ayat yang ke-5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dengar baik saudara ya, karena tempat kudus Tuhan tidak bisa saudara injak dengan rupa-rupa dosa. Saudara mau namanya hidup melihat mujizat Tuhan, nggak bisa pakai dosa. Kamu mau datang sama Tuhan, lupa bahwa kasutmu itu, ya ini ada verifikasi. Ya lanjut. Dengar baik saudara ya. Saudara mau ketemu Tuhan, membawa dosamu di hadapan Tuhan, malah mengerikan yang terjadi. Makanya Tuhan bilang lepas dulu, lepas keluar.
Nah tadi dengar baik saudara ya, saya pernah bertemu dengan seseorang, ini pelayan Tuhan. Nah ini pelayan Tuhan luar biasa menurut saya. Kalau saudara hidup dengan Tuhan, punya namanya kepahitan, kemarahan, ingat saudara, itu membuka ruang iblis buat kerja. Dan saudara kalau hidupmu tetap memilih kepahitan dan kemarahan, tidak melepaskan namanya kasut dosa itu, saudara gak bisa dipakai Tuhan, sekalipun orang pilihan. Makanya banyak orang Kristen nanti berakhir, mohon maaf ya, di neraka, bukan di sorga. Karena firman Tuhan bilang banyak yang dipilih, sedikit yang terangkat. Kemarin saya udah kasih sharing tentang hal itu. Saudara gak bisa namanya, Pak saya memilih kepahitan tetap saya bawa Pak di hadapan Tuhan, gak bisa. Orang kepahitan gak akan masuk surga saudara. Kebencian akan menaruhmu ke dalam neraka, bukan dalam surga. Makanya kenapa? Karena Tuhan gak mengenal perbuatan namanya kepahitan. Tuhan bisa sangat amat, atau Yesus bisa sangat kepahitan, kebencian, kemarahan waktu dia disalib. Tapi waktu disalib dia lepaskan, Tuhan ampuni dia. Di tengah-tengah dia disalib, Tuhan masih ngomong apa? Ampuni dia Tuhan. Dia gak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kadang-kadang kita tahu firman malah berbuat dosa. Ngapain Pak? Kepahitan. Kemarin saya nonton film Korea, bukan nonton sinetron saudara, itu film rohani. Dia seorang bapaknya itu orang takut akan Tuhan. Mamanya kecelakaan, meninggal. Dan anak ini suka ke gereja, doa. Suatu hari pendetanya ngomong begini, kalau kamu berdoa dengan tulus, Tuhan akan menjawab. Suatu hari papanya ini seorang polisi. Papanya waktu itu razia malam-malam. Dan dia ketemu dengan penyembah Lucifer. Dan akhirnya papanya itu meninggal karena dibunuh oleh penyembah Lucifer ini, dikorbanin nyawanya. Ya singkat cerita, waktu detik-detik dia mau meninggal papanya, anaknya ini berlari ke gereja, berdoa dengan tulus, nangis. Dan akhirnya papanya gak sembuh, meninggal. Sejak anak ini ngelihat papanya meninggal, saudara tahu salib sama dia ditembok, dibuang salibnya. Dia marah dengan Tuhan. Dia marah dengan Tuhan, dia bilang begini, saya gak percaya namanya Yesus. Saya gak percaya namanya setan, Tuhan pun dia gak percaya. Suatu hari dia lagi ada pertandingan, ya kayak tinju gitu, MMA, ya kalau saudara tahu ya. Waktu dia lagi bertanding seperti itu, setan ngomong dengan jelas di telinganya dia. Kenapa? Lawannya dia, tatoannya salib. Dia benci banget lihat salib. Itu lawannya dia dipukulin sampai habis. Suatu hari dia didatengin suatu roh malam-malam. Lagi dia tidur selalu diganggu. Datang setan, muncul. Saudara tahu, dikasih mimpi buruk terus. Dan tiba-tiba di tangannya dia itu keluar api. Singkat cerita dia tanya, dia ke dukun pertama. Dukun bilang, kamu itu dikerjain setan, kata si dukunnya. Kamu harus lari ke pendeta katanya. Ke pendeta ngapain? Dia benci banget dengan pendeta. Dan akhirnya dia mau gak mau, karena setan terus mengganggu dia. Dan si dukun ini bilang, kamu itu dengar suara katanya. Terus si orang ini bilang, enggak, itu suara saya kok, itu suara hati saya. Bukan, itu setan yang menyerupai suaramu dan membisiki hatimu. Jadi setan tuh kadang-kadang pakai suara persis apa yang kita, nada kita, yang kita dengar dan sebagainya. Kita pikir itu suara hati, ternyata itu setan. Kenapa? Karena ada kepahitan dan kebencian membuka ruang setan tuh bicara dalam hidup kita. Jadi orang yang hidup dalam kepahitan, dengar baik ya orang Kristen, kamu pertahankan itu, setan akan bicara, bukan Tuhan yang ngomong, setan yang ngomong. Dan beberapa kali saya nonton film tentang rohani, modelnya sama cara kerja setannya.
Cara setannya sama cara kerjanya. Saya lihat kok mirip. Dan dengar baik saudara. Saudara nggak bisa pakai namanya ikut Tuhan dengan kepahitan. Itu dosa. Buang. Tuhan nggak bisa bicara dalam hidup kita. Thank you Lord. Ini nggak tahu nih, saya ngelihat kayak ada. Mohon maaf ya sekali lagi saya ngomong. Mohon maaf nih. Ini mata saya nggak lagi berdoa ya. Saya nggak lagi berdoa beneran. Saya nggak tutup mata. Tapi saya lihat sebuah topeng. Jangan ada kemunafikan dalam hidup kita dah. Jangan ada rupa-rupa topeng dalam hidup kita. Saudara tutupi dengan namanya muka manis, dengan shalom, padahal hatimu penuh dengan kemarahan dengan Tuhan. Akui semua. Dan saya berdoa bahwa saudara harus tinggalkan semua. Kita orang pilihan untuk dipilih supaya diselamatkan. Serius. Nah kemarin berapa tahun yang lalu saya pernah ketemu namanya dengan seorang penari. Tahun 2000 berapa lalu Pak, saya 15-an. 2015-an saya ketemu seorang penari, mungkin 12 kali bukan 15, 2012. Seorang penari ini itu dipakai Tuhannya dahsyat luar biasa. Ya dia pelayanannya itu membawa bokor. Saudara mungkin nggak pernah dengar kayak gitu-gitu. Dia pelayanannya itu membawa namanya dupah di hadapan Tuhan. Jadi dia kalau mau namanya ibadah itu dia kudusin dulu ruangan itu, ditahirin. Saya juga baru ngerti setelah banyak baca tentang namanya buku kerohanian, memang harus dikuduskan dulu. Dan saudara tahu orang ini dipakai Tuhan itu, saya diceritain dengan orang-orang atau teman-teman kami ya, diceritain ini orang hebat dia bilang. Loh kenapa? Dia berkali-kali namanya dapat tarian itu diajarin Tuhan, narinya begini. Memang tariannya itu bukan tarian kayak saudara mungkin lihat di kebanyakan gereja. Itu tariannya beda emang. Itu tarian profetiknya berbeda banget. Dan saudara tahu waktu dia hidup dengan namanya tarian tersebut, dia menari dari hadapan Tuhan. Dia ini juga desainer. Dia desainer. Berapa kali dia, saudara tahu, tolong dong bikinin saya pakaian. Dia nggak sebutin modelnya bagaimana, apa segala macam. Dia hamba-hamba Tuhan yang didesainin sama dia, baju-bajunya. Dia tinggal tutup mata berdoa. Saudara tahu, dia dikasih lihat Tuhan itu pakaian, dan dia tinggal gambar. Pakaiannya bukan pakaian yang saudara sering lihat, itu beda banget. Berapa kali dia dibawa namanya Tuhan itu dikasih lihat namanya sorga. Cara tarian begini, cara bikin bajunya begini, dia lukisin semua, jubah-jubahnya tuh dibikinin semua sama dia. Dan ini orang katanya sama Tuhan itu, wah ini orang cuma satu-satunya mungkin yang bisa desain, nari, dan namanya ngeliat kuasa Tuhan. Ini orang-orang hebat. Orangnya gak terkenal saudara. Orangnya gak terkenal. Tapi saya mau meyakinkan saudara, kalau saudara orang pilihannya Tuhan dan pakai semua itu di hadapan Tuhan, bukan gak mungkin loh saudara akan lihat namanya dimensi yang supranatural itu. Dia desain, dia kasih tahu tariannya gini, gerakannya gini, gerakannya gini. Suatu hari dia ketemu dengan pimpinan penarinya, ribut saudara, ribut, dan ada suatu perkataan tuh muncul. Gua nggak mau pakai pakaian yang didesain sama orang najis katanya. Makanya kita ini jaga mulut saudara. Kadang-kadang kurang ajar juga ngomong begitu. Saya nggak tahu karena masalahnya apa. Saya lupa. Tapi ada satu perkataan yang membuat orang ini kepahitan. Gue nggak mau pakai baju yang didesain sama orang najis gitu. Orang ini yang tadinya punya urapan kuasa Tuhan yang dahsyat,
Belum ada lagi, sampai setahu saya belum ada lagi orang yang bisa gantiin dia. Belum ada. Dan dia desainin buat beberapa petinggi orang, pendeta, hamba-hamba Tuhan besar, saudara. Dia desain sama dia. Saudara tahu semua bajunya itu dibuang sama dia. Dia pergi tinggalin pelayanan. Sejak dia tinggalin dari pelayanan, mohon maaf ya, dia jadi gay. Jadi gay dan hidup dengan seks bebas. Dipiara oleh om-om. Hidupnya kaya, tapi dipiara sama om-om. Sampai suatu hari, kalau saudara pernah lihat di berita ya, di Kelapa Gading atau di daerah Sunter pernah digerebek ya, berapa tahun yang lalu di daerah Sunter, di Kelapa Gading, saya lupa. Masuk berita soalnya, itu digerebek. Salah satunya tuh dia ada di situ. Masuk ke penjara. Di penjara, mohon maaf ya, disodomi sama nabi-nabi lain. Kena HIV. Sakit. Dengerin saudara, setan bisa ngerusak banyak hal dalam hidup kita. Cuma satu perkataan. Cuma karena satu perkataan. Dosa bisa menembus benteng iman kita. Sampai hari ini orangnya masih hidup, tapi kena HIV. Itu badannya bau busuk, berbau, bernanah. Sampai hari ini. Dan hidupnya gak cukup, masih mau bertobat, masih pakai kasut yang lama, masih busuk badannya, bau busuk. Kadang-kadang kita bisa disakitin dengan satu perkataan. Dan itu bisa ngerusak banyak karir kita di dalam rohani baik jasmani. Yang dia dikasih lihat Tuhan dengan dahsyat, hilang semuanya. Dia hidup seperti orang dunia hari ini. Padahal dulunya hebat. Dengar baik saudara ya. Kita ini hidup, jangan pakai luka lama. Jangan pakai namanya pakai kasut yang lama, yang dosa. Tuhan gak bisa berkenan. Semua karunia hilang dalam sekejap. Dan waktu saya dengar itu, gue bilang, aduh sayang banget. Dan waktu saya diceritain sama teman saya ini, gak ada orang kayak dia loh, dipakai Tuhan begini ajaib. Mau pendeta pun gak ada yang kayak dia. Ini orang gak terkenal. Tapi di kalangan orang-orang yang di dalam, wah siapa yang gak tahu dia. Tapi di luaran mereka namanya gak terlalu terkenal. Hancur semua destininya, pelayanannya hilang, tinggalin. Ayat yang ke-6. Nah, dengar baik saudara. Kalau saudara pakai kasut kerelaan yang lama, saat kita disakiti dengan satu perkataan, kita bisa luka. Makanya kalau kita gampang tersinggung, kasut kita benar lepas. Gampang marah, ayo belajar sabar, lepas. Karena ada beberapa kayak misalnya, kayak kemarin ya, saya pernah bermasalah dengan orang pelayanan. Terus ada undangan buat orang pelayanan lama. Dulunya kami koordinatornya. Dikasih, saya bilang, kalau saya gak mau urusan, buang aja kalau perlu. Saya bilang, loh kenapa? Saya gak mau berurusan dengan kasut yang lama. Kenapa? Kita bisa tanpa sadar bisa membuka ruang iblis masuk, ngacak-ngacak di hati kita. Makanya saya langsung tegasin, gak usah, kembaliin, saya bilang. Biarin urusan gereja dengan dia, saya bilang. Kita gak usah ikut campur. Loh kenapa? Karena saya gak mau pakai kasut lama. Itu bisa ngerusak iman saya dan bisa ngerusak urapan saya sendiri. Dan saya gak mau tahu dan urus saya sendiri. Saudara jangan lihat namanya masa lalu yang di belakang. Sedangkan Tuhan pengen buat mujizat di depan. Tuhan gak pernah bikin mujizat tuh di belakang, gak pernah. Tapi seringkali kita ngeliat ke belakang terus. Seperti Yesaya 43 ayat 18. Janganlah engkau ingat-ingat masa lalumu, jangan. Tuhan lihat depan. Pak, masa lalu saya pelacur pak, lihat depan dong. Gak peduli saudara mau pelacur kayak mau kelakuan mau busuk kayak apapun, tinggalkan kasutmu. Tuhan
peduli dengan masa lalu mau kayak apa. Pak, saya dulu kawin cerai pak. Udah stop. Gak usah lihat yang ke belakang. Buang semua. Hidup di depan. Tuhan gak pernah tertarik dengan di belakang masa lalumu. Tuhan cuma pengen seperti, jangan datang dekat-dekat. Stop di situ aja udah. Kedepannya, ayo dengan hati yang baru. Dengan hidup yang baru. Dan Tuhan akan berkati dengan kekudusan yang baru. Ada amin saudara. Ya saudara percaya katakan amin saudara. Karena apa? Tuhan pengen kuduskan hidup kita dan mentahirkan. Karena Musa itu pembunuh loh. Musa itu pernah namanya menghabisi orang. Dan dia tangannya berdarah. Tuhan kuduskan, tahirkan dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara merasa bahwa Pak saya dulu orang gagal, gak penting. Kalau saudara merasa saya orangnya gagal Pak, nggak pernah bisa sukses, nggak penting. Yang penting mau nggak meninggalkan kasutmu, datang ke Tuhan pada malam hari ini, kembali. Karena Tuhan bisa menjadikan apa yang gagal jadi berhasil. Karena Musa gagal. Sejak Musa gagal, ada Tuhan yang memimpin Musa, berhasil kok. Kalau saudara hidup gagal terus, udah Kristen Pak masih gagal, artinya kasutmu masih kamu pakai, watak jeleknya masih dipakai. Sedangkan Tuhan bilang berhenti. Ayat 6 lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Berapa banyak orang datang sama Tuhan takut. Kenapa? Karena kasutnya masih lama. Berapa banyak orang datang sama saya, Pak saya masih diampuni sama Tuhan. Oh diampuni, saya bilang. Pak Tuhan masih mau terima saya nggak? Dia nggak sebutin dosanya apa. Ada yang mohon maaf ya, Pak saya gay, dia bilang. Saya suka sesama jenis. Kalau saya datang kepada Tuhan, apakah saya masih diterima? Oh diterima, saya bilang. Tapi tinggalin gaya hidupmu yang dosa itu. Kalau ditanya diampuni, pasti diampuni. Orang kita masih punya kesempatan sampai hari ini. Tapi jangan membawa gaymu masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Najis. Ada orang tanya lagi, Pak boleh gak orang pelayanan tapi hidup dalam dosa? Gak boleh sebenarnya. Dia beresin dulu. Saya bukan ngomong menghakimi ya. Saudara namanya mohon maaf ya, suka sesama jenis gak akan masuk surga. Gak akan. Saudara mau bilang di Amerika pendeta memberkati saya, terserah. Tapi firman Tuhan mencatat tidak boleh. Titik. Saya suka sesama jenis Pak dengan yang perempuan, dosa, mati ke neraka itu. Loh kenapa? Firman yang ngomong. Baca Roma 1 ayat 25 sampai 30, baca. Tuhan menyerahkan nafsumu terhadap penyimpangan sehingga suka sesama jenis. Dan Allah menyerahkan semua niat hatimu tuh yang jelek itu. Loh firman yang ngomong bukan saya. Saya ngomongin semua itu ada dasarnya. Tapi saya mau bertobat Pak, diampunin, selesai. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Yesus yang adalah setia dan adil, sehingga Yesus mengampuni semua dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ini yang akan Tuhan terapin. Amin saudara. Dan jangan kembali dengan dosa yang lama. Ya kalau orang-orang LGBT otaknya cuma seks doang. Loh saya punya teman kok kayak gitu. Saya pernah, namanya jujur aja, saya pernah berkumpul dengan orang yang LGBT tahun 2000 berapa ya, 4, 25. Ya saya sendiri bukan orang LGBT, tapi saya pernah bermain sama orang-orang kayak gitu. Orang LGBT rata-rata ada yang masa lalu kecilnya kepahitan dengan orang tua, ada yang mohon maaf diperkosa, ada yang coba-coba, itu yang lebih konyol lagi. Ada teman saya yang coba-coba akhirnya jadi gay. Ada yang kayak gitu. Saya bilang, lu gimana jadi gay? Nyoba-nyoba.
Ada yang dia mau maaf ya, dia mau seks bebas dengan perempuan, takut hamil, akhirnya coba sama laki-laki, sinting menurut saya. Ada yang kayak gitu macam-macam. Saudara jangan berpikir konsepnya cuma satu. Kalau ditanya menular, bisa menular, bisa enggak ya? Enggak, tergantung bagaimana saudara mempertahankan iman. Oh ngeri. Saya pernah bergaul dengan mereka. Dulu mereka nongkrong di mall ini, makanya saya lihat orang LGBT itu tahu. Oh ini gay, oh ini matanya, itu kelihatan. Loh kenapa? Karena dulu saya sempat nimbrung dengan orang-orang kayak gitu. Saya sendiri enggak. Saya jujur aja ya, maksudnya gini, saya ini juga orang pezina, tapi enggak sama sesama jenis juga gitu. Dulunya dosa berzina juga ada saya. Tapi bukan sama laki, geli saya juga. Karena pikir saya ya kalau cuma mau main-main aja, saya orangnya nggak mau pusing kayak gitu-gitu. Nah, dengar baik lanjut. Ya di ayat yang ke-6, lagi ia berfirman, Yesuslah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dengar baik saudara. Saya dengar ada sebuah kesaksian yang bagus sekali. Ada perempuan dan seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dia ada perempuannya orang Muslim, laki-lakinya orang Kristen. Akhirnya mereka, dia orang Manado. Orang Manado datang ke Jakarta. Dia suka, cinta banget dengan pacarnya. Saking cinta dengan pacarnya ngejual dia. Ya akhirnya dia di Jakarta kerjanya di klub malam. Waktu di klub malam kerjanya dimulai dengan namanya nemenin orang karaoke. Awalnya minum doang. Dengar baik saudara ya. Saya tahu ngerusak, benar-benar ngerusak. Sampai suatu ketika waktu dia lagi minum. Nah ada namanya tamunya dia datang. Waktu tamunya datang, ya mucikarinya datang. Kamu mau yang mana nemenin kamu? Tiba-tiba yang tamunya ini bilang, nunjuk si perempuan ini, kamu. Saya mau sama kamu. Tapi mohon maaf dia bilang gitu. Kamu harus nari telanjang. Nah akhirnya mucikarinya bilang, kamu mau nggak? Duitnya gede dan sebagainya. Dan dengar baik saudara, dia nari telanjang. Sambil menangis. Ini bukan Kristen. Tapi si pacarnya yang Kristen jual si perempuannya. Kristen loh. Kristen. Nah, akhirnya dia pindah ke Bali. Sama. Dia dikasih pilih, kamu mau nemenin minum striptis atau apa? Dia nggak tahu striptis itu apaan. Dia pilih striptis, tahunya juga nari telanjang juga di Bali. Nah akhirnya dia pulang ke Manado. Ya saya singkat-singkat aja. Dan waktu dia pulang, si lakinya ini pengen nikah dengan perempuan ini. Akhirnya menikah. Setelah menikah, dengerin baik saudara ya. Si prianya waktu di diskotik, dia kembali lagi ke Bali, minum-minum, nginek narkoba segala macam. Di tengah-tengah dia lagi narkoba, lagi ngeblank. Tiba-tiba dia ngomong sama si perempuannya, tolong lu setelin lagu rohani. Nggak tahu pakai handphone atau apa, saya nggak tahu, atau lagi di karaoke saya lupa. Tolong lu setelin lagu rohani. Lu lagi naik begini kok nyetelnya lagu rohani. Si perempuannya bingung. Dan akhirnya di setelin katanya lagu rohaninya Maria Sandi katanya. Di setelin. Dengerin saudara ya, sejak dia dengerin lagu itu, dia bilang laki saya katanya, suami saya itu berubah. Dan akhirnya dia kembali, dia akhirnya pelepasan, didoakan dan sebagainya, bertobat. Si lakinya dengan lagi diskotik, lagi kenceng-kencengnya nyetel lagu rohani, bertobat gara-gara begituan. Aneh nggak?
Karena dia apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia Allah yang berkuasa. Dia mau berkuasa ya bagaimana, terserah dia aja. Ya kita kan berpikir ya harusnya di gereja, dijamah, nangis, atau ditumpang tangan, dikasih dengerin firman. Enggak, lagi geleng-geleng dengerin lagu rohani, bertobat. Saya dengar begitu, kok bisa? Nggak tahu apa yang dia pikirin katanya. Nah si perempuannya yang kesaksian, nggak tahu apa yang dipikirin suami saya. Bertobat, berubah. Dan akhirnya suami saya ngaku dosa sama saya bahwa waktu dia jual si perempuan ini, ya dia juga selingkuh dengan perempuan lain. Wah si perempuan ini sakit hati. Sakit hati. Tapi si suaminya ini nggak mau ninggalin si perempuan ini. Nggak mau, karena dia udah bertobat. Ayo, si perempuannya ini mohon maaf yang agamanya muslim, ditumpang tangan nggak mau. Marah banget, dia benci banget dengan si lakinya, suaminya sendiri. Suatu hari dia datang nemenin suaminya ke gereja. Dia akhirnya nikahnya secara Kristen, dia bilang, saya dibaptis. Tapi ya cuma sekedar dibaptis saya katanya. Saya sendiri nggak percaya Yesus tuh yang mana, Tuhan orang Kristen tuh yang kayak gimana rupanya, saya juga nggak tahu. Berapa banyak kita ini hidup kekristenan ya seperti yang Tuhan tadi kasih lihat, topeng, dibaptis, dikasih Alkitab, nggak pernah kami baca. Dan dengar baik saudara, waktu dia di gereja itu yang ngelayanin waktu itu katanya zamannya Advent Bangun ya, saudara tahu itu Advent Bangun tuh artis zaman dulu saudara ya, artis-artis film-film laga waktu itu ya. Kayak Saur Sepuh, kayak gitu-gitu modelnya. Yang Ling Dharma, kayak gitu-gitu. Tapi yang lebih lama lagi. Dan sampai namanya dia di gereja, suaminya bilang, ayo didoakan, gak mau. Dan suaminya waktu didoain, rebah aja. Kata si perempuannya gini, ini sesat nih pendeta nih. Masa doain bisa jatuh katanya. Akhirnya dipaksa sama suaminya, ayo sekarang kamu didoain. Gak mau, akhirnya mau. Dia bilang, gua akan pasang kuda-kuda, gak akan lu bisa dorong gua jatuh katanya. Kata si perempuan ini. Terus didoain sama pendetanya. Pendeta yang ngomong bla 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 panjang, si perempuannya ngomongin, udah lu jangan banyak ngomong lah katanya, doain aja katanya. Cepatlah doain lah katanya. Terus si pendeta bilang gini, kamu jangan keras hati. Gak ada yang mungkin lawan kuasa Tuhan. Mau sekeras hatimu kayak apapun. Silakan doakan aja. Didoain saudara, gak jatuh. Dia balik ke tempat duduknya, dia bilang begini, tuh kan gue gak jatuh. Mana bisa dia ngalahin gue katanya. Apalagi Tuhannya orang Kristen tuh yang mana sih katanya. Selesai ibadah, dia keluar dari ruang pertemuan di gerejanya di Bali kalau nggak salah, itu di hotel. Karena di Bali itu rata-rata kebanyakan gereja itu hotel, kebanyakan di hotel. Dia keluar dari ballroomnya, keluar dari pintu, dia keluar saudara, tiba-tiba badannya itu kebakar, panas. Ya teriak-teriak di luar. Di luar dia teriak-teriak, panas. Terus si suaminya lari ke pendeta, Pak tolong Pak, istri saya. Akhirnya didoain sama pendetanya, Pak ini kenapa badan saya kok kayak kebakar. Waktu dia bilang badan dia tuh benar-benar kayak api, panas banget. Tapi saya lihat kulit saya, dia bilang itu nggak ada api, nggak ada apa-apa, tapi badan saya tuh panas banget. Terus di tengah dia kayak kepanasan, manifestasi, dia bilang begini, Tuhan tolong saya. Mana Tuhannya orang Kristen? Siapa sih itu Yesus? Dia bilang gitu. Mukanya kayak apa? Dia bilang waktu dia lagi dalam keadaan teriak-teriak itu, dia lagi tutup mata, dia melek mata. Saudara tahu, satu ruangan hotel itu hening tiba-tiba. Hening. Dan terang, satu hotel itu terang, dia bilang.
Sampai mata dia sakit dan dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Tersungkur dia bilang gitu. Terus Tuhan pegang tangan dia, kamu ikut aku keluar. Dipegang tangan si perempuan ini, dibawa keluar. Sesampai di luar, Yesus ngomong begini, kamu buka matamu, lihat ke langit. Dia lihat ke langit, dia bilang, dia lihat semua kelakuannya dia. Ada TV kayak satu-satu begitu. Itu lagi ngasih lihat semua kelakuannya dia. Lagi striptease lah, lagi berzina, di hotel, lagi narkoba, lagi pernah namanya ngerampok, lagi pernah nyopet juga segala macam. Dan dia lihat gitu, dia bilang, loh kenapa kelakuan? Dia bilang, loh dia malu. Dia bilang, saya malu sekali. Tuhan kenapa ini kelakuan gue bejat ini semua bermunculan. Dan dia nangis. Dari situ dia baru tahu siapa itu Yesus. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Ya terima Yesus. Dia belum tahu siapa yang waktu dia dipegang tangannya oleh Yesus. Dia sendiri belum tahu sih itu Yesus, belum tahu. Perempuan itu tanya, kamu tuh siapa? Katanya. Dengerin saudara. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Namaku Yesus. Pergi, plus. Sekarang pelayanan penginjilan di jalan-jalan. Di Manado dia pelayanan dengan preman. Itu dijamah Tuhan, dilawat Tuhan dengan ajaib. Karena apa? Orang pilihan. Kita kadang-kadang ribut. Manggil Yesus harus pakai nama Yahweh, ribet lagi. Harus Yesua Hamasya, kalau enggak mati masuk neraka. Ada yang kayak gitu Kristen. Perempuan ini ngomong, ini dari Muslim. Dia ngomong, siapa kamu? Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Namaku Yesus Kristus. Pergi. Kita ribut. Namanya harus pakai nama ini. Karena ini nama dari Yunani nih, bukan Ibrani, bukan dari Yahudi. Ribetnya kayak gitu-gitu. Makanya kadang-kadang ngeliat orang Kristen kelakuannya haleluya. Oonnya nggak pintar-pintar. Dia bilang dia akhirnya kesaksian dan memberkati banyak orang. Saya nggak tahu Yesus tuh yang bagaimana katanya. Saya juga nggak tahu Tuhannya orang Kristen itu ke Yesus namanya. Ditemui. Yesus ngomong begini, kalau kamu gak bertobat dengan semua kelakuanmu yang kamu lihat ini, kamu akan kena AIDS, kamu akan mati dalam dosamu. Terus dia dalam nangis kencang itu, Tuhan ampun ya, berikan aku kesempatan sekali ini aja Tuhan, untuk aku bertobat. Saudara tahu waktu dia bertobat, hidup miskin, makan dari namanya mungut sampah. Botol-botol bekas dikumpulin, makannya dari situ. Tapi dia bilang ada sukacita yang gak bisa hilang. Walaupun hidup saya modelnya kayak gembel di awalnya. Ya dengar baik saudara. Di ayat yang keberapa? 6. Lagi Yesus berfirman, Yesuslah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kenapa takut? Karena ada dosa. Nah kalau saudara ada dosa, ketemu Tuhan tuh takut, percayalah. Makanya beberapa banyak orang yang namanya ketemu Tuhan. Pak, apa Tuhan masih mau terima saya? Oh masih. Saya takut Pak. Loh kenapa takut? Karena masih ada dosa. Nah makanya beresin malam hari ini. Orang pilihannya akan menangkan banyak jiwa loh. Dan saudara tahu seorang perempuan ini yang dari Muslim terima Yesus, menangkan banyak jiwa. Yang dia injilin bukan orang biasa, preman-preman saudara, yang bekas bunuh orang, yang ngeri-ngeri lah saudara kalau dia cerita. Saya pikir, ya memang dia hidupnya dari modelnya kayak begitu, model jalanan. Ya dengar baik saudara.
Saudara adalah orang pilihannya Tuhan. Jangan saudara lepas jubah pilihan itu. Karena saudara akan dipakai Tuhan menangin banyak orang, menanjak jiwa, keluarga semua ditundukkan oleh Tuhan. Ingat, pakai cara Tuhan, bukan pakai cara saudara. Bagaimana saudara tahu hidup dengan namanya dipakai Tuhan apa nggak dipakai Tuhan? Ya mulailah dengan doa terlebih dahulu. Belajarlah hidup dalam kekudusannya dulu. Dan coba praktekkan. Karena apa? Banyak orang hidupnya tetap di Mesir. Walaupun kelihatannya saya nggak di Mesir Pak, saya di Indonesia. Ya secara jasmani kita di Indonesia. Secara roh kadang-kadang kita itu cuma di Mesir. Kenapa? Nggak mau membiarkan Tuhan memakai hidup kita. Ini kadang-kadang yang membuat saya sedih. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah apa? Mesir. Jadi ternyata ciri orang hidupnya di Mesir, hidupnya sengsara. Pak, saya sengsara Pak, di Mesir berarti. Loh, yang ngomong firman. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Yesus telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di mana? Di tanah Mesir. Di tanah Kanaan nggak mungkin kamu sengsara. Karena ada janji Tuhan, ada susu, ada madu, ada namanya kemerdekaan, ada kemenangan, ada perintah Tuhan, ada janji Tuhan, ada namanya sebuah kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Tapi di Mesir nggak ada. Pak, hidup saya sengsara di Mesir itu. Makanya keluar. Ayo, makanya keluar. Waktu saya siapin firman ini, Tuhan cuma ngomong begini, kalau mereka masih sengsara, mereka di Mesir. Karena di Mesir Tuhan gak pelihara orang Israel. Dia cuma nunjukin mujizat untuk naklukin kesombongan Firaun, bukan orang Israel. Orang Israel sendiri gak dipelihara di Mesir. Enggak, Alkitab gak pernah mencatat orang Israel dikasih makan oleh Tuhan di Mesir, gak pernah. Tapi mereka apa? Dianiaya. Pas saya dianiaya suami, makanya keluar. Lewat firman kita akan keluar. Pas saya sering dihina orang, nah makanya di Mesir itu pasti. Pak, hidup saya masih dalam kemiskinan Pak, yang nggak pernah ada kunjungnya Pak. Bertahun-tahun hidup saya miskin terus. Mesir, luar namanya, luar. Nah, dengar baik saudara ya, di dalam Tuhan itu ada 3 metode. Ya. Pertama, Tuhan akan keluarin semua gaya pikir kita, akan namanya kasut kita yang lama. Nah, kalau saudara nggak paham namanya kekristenan, buru-buru mau terima mujizat, kamu akan namanya nggak akan ngerti, kamu akan banyak kecewa, termasuk walaupun di dalam kekristenan. Saya nunggu mujizat Pak, kesembuhan nggak terjadi. Kenapa? Karena menurut saya ada banyak orang Kristen nggak ngerti bagaimana metodenya Tuhan. Tuhan akan keluarin semua gaya kasut kita yang lama. Itu yang pertama. Kedua, Tuhan akan sengaja bawa kamu itu ke padang gurun. Orang Kristen nggak mungkin nggak masuk padang gurun. Nah, padang gurun seharusnya saudara juga akan punya gaya hidup kekristenan yang harus bagaimana dan seperti apa. Kalau seperti biasa-biasa, kamu akan muter di padang gurun terlalu lama. Masalah yang sama akan saudara puterin. Kenapa? Karena pilihanmu yang kurang tepat. Baru ketiga akan masuk namanya tanah perjanjian. Nah, dalam tanah perjanjian sendiri, saudara akan ketemu namanya favornya Tuhan. Saudara akan ketemu namanya banyak berkatnya Tuhan. Saudara akan lihat namanya kesembuhan, tumpang tangan. Kamu akan lihat banyak mujizat, ini, itu, dan sebagainya. Itu masuk namanya tanah susu dan madu. Nah, tapi level pertama dan kedua ini bukan hal yang gampang, saudara. Yang pertama, kesombongan, gaya hidup kita yang lama, tinggalin dosa-dosa kita. Masuk ke padang gurun, semua cara pikir kita akan dirubah dan Tuhan akan namanya injek yang baru dengan firman-Nya. Tapi banyak orang nggak mau. Nah, di padang gurun ini suka nggak suka kamu akan ngalamin itu kok. Pas saya nggak mau, tetap akan dibawa Tuhan. Karena di dalam Matius 4, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Yesus aja dibawa ke padang gurun 40 hari. Dia berpuasa di padang gurun, gak ada makanan. Roh Kudus loh yang bawa.
bukan iblis. Tapi Roh Kudus sengaja membawa Yesus ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Baca ayatnya. Nah, orang Kristen mikir, saya pengen ngalamin Pak kesembuhan, kok nggak sembuh-sembuh? Padang gurun. Baru nanti di susu madu kamu akan nikmati. Kok pelayanan saya sengsara Pak kayak gini? Padang gurun. Saya udah lewatin itu. Pak ekonomi saya Pak utang terus, padang gurun. Tahu dari mana Pak? Saya di Mesir apa di padang gurun? Gampang. Keduanya kamu akan sengsara sebenarnya. Tapi yang paling parah di Mesir. Kamu akan banyak ditindas, dihina orang. Kamu akan diperbudak lewat dosa. Ciri orang yang di Mesir tidak mau tinggalkan dosa. Dosa perjudian terus dijudi terus di Mesir. Nah, waktu saudara namanya, Pak, saya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kok malah makin banyak masalah? Padang gurun. Tuhan lagi pengen injek saudara dengan firman. Kalau saudara nggak diinjek dengan firman, semua masalah itu nggak bisa ditaklukkan. Lo kenapa? Harus pakai firman. Amin saudara. Nah, kalau saudara nggak punya kebiasaan ataupun juga namanya sebuah jam doa yang kayak begini, saudara nggak akan ngerti lah, percayalah. Karena gereja tuh jarang ngajarin beginian. Saudara mau sekolah, mau kul, kayak mau gece, apalah terserah. Yang kayak gini tuh kenapa ngalamin, baru bisa cerita. Nih dimensi Tuhan tuh gini, cara kerja Tuhan begini. Dan jangan pernah coba tebak-tebak Tuhan mau kemana, nggak akan ngerti. Nah, kayak kita butuh iman. Saudara punya kebutuhan, punya keinginan, punya kerinduan, punya namanya harapan. Itu sebenarnya nggak masalah di hadapan Tuhan. Tapi balik lagi, nggak ada iman, semua itu akan sirna. Karena Tuhan nggak menjawab kerinduanmu, nggak menjawab kebutuhanmu, nggak menjawab hidupmu atau menjawab doamu berdasarkan keinginan ataupun kebutuhan. Enggak. Ada iman, lihat mujizat. Iman kadang-kadang harus ninggalin sekalipun taruhannya nyawa. Loh, orang 12 tahun pendarahan tuh taruhannya nyawa loh, imannya tuh itu loh. Karena orang sakit pendarahan itu najis pada masa itu. Kalau orang Israel tahu, dia lari keluar dari rumah dan coba pegang namanya jubahnya Yesus, dan orang di situ tahu, itu ditimpukin saudara, dirajam mati saudara. Taruhannya nyawa itu. Berapa banyak orang Islam malah takut mati. Kadang-kadang yang nggak takut mati malah nggak mati. Ada amin saudara. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan tahu kesengsaraanmu. Tuhan tahu keluargamu butuh pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan bilang di dalam firman-Nya, aku mengetahui penderitaan mereka. Cuman tahu Tuhan. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dengerin ya. Dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, Yebus. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel itu telah sampai kepada Yesus. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tuhan tahu penderitaan yang kamu alami. Tapi sebenarnya yang membawa keluar bangsa Israel itu siapa? Musa. Masalahnya Musanya tidur. Musanya siapa? Kita. Kamu mau keluar dari Mesir, kamu yang akan dipakai Tuhan untuk keluar. Loh, kenapa kita? Karena Tuhan terlalu percaya kamu sanggup melewati Mesir kok. Tuhan tuh bisa namanya ngelihat, ini anakku punya potensi besar seperti Daud yang kecil, imut-imut, kemerah-merahan, ngalahin Goliat.
Tapi kita malah ngapain? Tidur, duduk-duduk manis, main game. Wah, seru Pak. Bagaimana mau keluar dari Mesir? Malah tinggal di Mesir kayak gitu. Orang apa? Suka bersungut-sungut. Ditindas. Kenapa kadang Tuhan perlu turun? Saudara perlu tahu. Tuhan tuh gak benar-benar turun, namanya sampai ke bumi. Cuman turun ngeliat. Oh sengsara, Tuhan akan pakai orang. Ciri kalau kamu pengen keluar dari Mesir, ya kamu perlu berdoa, Tuhan bawaku keluar dari semua kesengsaraan ini Tuhan. Tuhan akan kirimkan Musa dalam hidup kita. Nah kalau ada banyak orang Kristen, saya gak mau Pak Musa, saya maunya Tuhan sendiri. Gak bisa. Tuhan punya cara mainnya. Jangan ngatur Tuhan. Tuhan kalau bilang pakai Musa, pakai Musa. Ada banyak orang Kristen ngusir Musa masalahnya. Kenapa? Kasutnya gak mau dilepasin. Diajarin firman gak mau. Diajarin namanya berdoa gak mau. Diajarin kasih baca firman gak mau. Diajarin ke gereja gak mau. Persekutuan gak mau. Musanya diusir. Bagaimana kalau kita mau keluar dari Mesir? Saudara punya keluarga belum bertobat dan belum terima Yesus. Saudara kalau harus berdoa, minta Tuhan kirim Musa. Kalau saudara dipakai Tuhan jadi Musa, jalan. Saya sering bersaksi. Saya nginjilin keluarga. Berantem saya dengan keluarga saya. Saya mundur, tanya Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Layani aku. Keluargaku bagaimana? Urusanku. Ya udah, saya layanin. Akhirnya Tuhan kirim orang-orang lain. Saya nggak tahu, saya nggak kenal orang-orang itu. Dikirimin nginjilin mama saya. Adik saya diinjilin sama paman saya. Adik saya dipukulin cici saya. Akhirnya ke saya yang nginjilin adik saya. Terima Yesus. Pakai cara Tuhan, bukan cara saya. Ada amin saudara. Ikut Tuhan, belajar strategi. Belajar bagaimana Tuhan mau kerja, kenali. Jangan saudara namanya petantang-petenteng. Oh saya tahu firman emang kenapa? Kalau kelakuanmu jelek, semua juga orang lihat kelakuan kita. Orang dunia gak butuh firman kok. Orang dunia butuh namanya melakukan firman. Kita sentuh dia dengan kasih Tuhan. Baru mereka akan tahu, oh iya ya. Ya kayak tadi perempuan tadi, akhirnya dia ketemu dengan Yesus. Coba dikotbahin firman, diledek-ledekin, dihina-hina, bahkan dia ngomong, saya di hati saya hina itu pendeta. Saya kutuk-kutukin bahkan di hati saya. Kalau saudara udah gak mampu, Tuhan turun tangan, makanya kerjain dulu bagian kita. Baru Tuhan turun. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Yesus Kristus. Gemeter nggak saudara dengar kayak begitu? Kalau kita dengar suara Tuhan kayak gitu, itu suaranya bergema saudara. Bukan kayak seperti saya ngomong kayak gini. Tuhan tuh kalau ngomong tuh bisa bergetar kita. Ya, shalom malam. Ayat yang ke-9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa berkerasnya orang Mesir menindas mereka. Dengerin ya. Tuhan gak pernah namanya membiarkan saudara hidup dalam kesengsaraan. Tapi kalau saudara tidak meresponi panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudaralah yang sedang menentukan hidup di Mesir. Makanya beberapa orang Kristen saya bilang free will tuh gak ada. Ada beberapa orang kaget, masa sih Pak free will gak ada? Gak ada. Sejak saudara pakai free will, saudara akan hidup dalam sengsara. Kenapa free will itu gak ada? Karena Tuhan selalu punya keputusan. Tinggal kamu mau ikutin apa enggak. Kalau saudara ikutin namanya pilihannya Tuhan, artinya kita gak punya pilihan selain mengikuti rencana dan jalannya dia. Apakah masih ada free will? Gak ada. Hawa dan Adam dibilang jangan makan buah, itu keputusan Tuhan dan pilihan Tuhan. Jangan makan. Bukan Tuhan bilang ya bolehlah dikit-dikit. Enggak. Tuhan bilang apa? Allah bilang jangan kau sentuh dan jangan kau makan, nanti lu mati. Itu apa? Pilihan Tuhan. Itu perintah. Itu peraturan Tuhan.
Adam pakai free will, Hawa pakai free will. Tak ambil, tak langgar lah dikit, makan, jatuh dalam dosa. Saul pakai free will, dibuang Tuhan. Yudas pakai free will, jual Yesus, mati bunuh diri. Makanya kenapa kita sebagai orang Kristen perlu tanya Tuhan, Tuhan ini gimana? Tuhan, aku gak ngerti kerjaanku, tolongi aku Tuhan, ini bagaimana? Tuhan, urapi tanganku Tuhan, supaya apa yang kau kerjakan dalam tanganku jadi besar. Lo harus Tuhan semua. Kalau enggak mah kita ngerjainnya cuma epret-epret, saudara, kecil-kecil. Tapi di dalam tangan Tuhan jadi besar. Loh, saya waktu tadi saya kesaksian sama saudara, saya minta Tuhan bukakan mimbar. Tuhan ngasih 1 tahun penuh di depan. Saya dengarnya juga, itu Tuhan. Kalau gaya saya paling cuma seminggu doang datang, habis itu udah selesai. Tapi kalau Tuhan yang kerjain buat kita setahun, saudara. Saya juga tahu gedung gerejanya kayak apa, sampai hari ini yang mana datang. Tapi Tuhan kalau mau pakai kita, bukan satu keluargamu yang akan diselamatkan, seluruh bangsa Israel diselamatkan. Amin, saudara. Ayat 11, ayat 10 ya. Jadi sekarang pergilah, Yesus mengutus saudara kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Yang bawa keluar dari Mesir itu siapa? Musa. Tuhan cuma nyertain. Yang membawa keselamatan bagi keluargamu sendiri siapa? Dirimu yang tahu dari Kristen, tahu firman. Masalahnya mau nggak kita ini sebagai orang pilihan ngabarin, ngomongin, doain, jangan marahin. Musa bilang, aku nggak bisa ngomong Tuhan. Tuhan emang ributin dia nggak bisa ngomong. Kadang-kadang kita bilang, ayo pelayanan, aku nggak bisa nyanyi. Siapa yang nyuruh bisa? Kalau semua standarnya harus bisa, panggil artis saya sekalian. Lo banyak kalau di gereja juga penyanyinya juga jelek-jelek, tapi urapannya bisa turun dengan ajaib. Orang sakit bisa sembuh. Saudara tahu di Nginden ya, di GB Nginden di Surabaya. Itu WL-nya perempuan, saudara. Itu lagi nyembah. Teman saya yang bisa nyanyi ngomong, suara dia sebenarnya nggak terlalu bagus. Teman saya ngomong sama saya, dia juga penyanyi. Teman saya ngomong waktu saya lagi ngobrol, kamu tahu si perempuan ini? Dia bilang, tahu. Saya bilang, ini sebenarnya nyanyi ya lumayan, bagus banget sih sebenarnya, enggak suaranya. Tapi waktu dia nyembah katanya, ya Pak Alex Abraham, saudara tahu, dia gembala, ngajarin dia si perempuan ini bagaimana nyembah di hadapan Tuhan. Banyak orang sakit sembuh nggak ditumpang tangan, cuma nyanyi dengan suara yang pas-pasan. Banyak orang lumpuh tiba-tiba jalan. Dia bilang, itu saya lihat. Teman saya ngomong, saya lihat itu. Waktu nyembah, ayo sembah Tuhan. Dia nyembah doang. Nggak ada namanya dalam nama Yesus sakit sembuh, nggak ada. Dia bilang nyanyi doang. Itu orang di kursi roda pada jalan. Tiba-tiba orang yang sakit sembuh. Yang paling heran tuh yang lumpuh katanya, itu jalan dari kursi roda. Loh, Tuhan gak lihat suara kita mau jelek gak jelek. Saudara mau nyampein firmannya cuma cetek, mau namanya cuma ngomong Yesus Tuhan loh, juru selamat, cuma sebatas itu Tuhan bisa kerja loh. Tapi kita ini, aduh saya gak bisa ngomong, tinggal ngomong Tuhan juru selamat, emang gak bisa ngomong. Tapi kalau ngegosip, wah jagonya luar biasa. Wah si ini ya, kutilnya ada di kaki sebelah kanannya. Wah saudara, kok lu bisa tahu? Wah tahu saya.
Kayak gitu-gitu tahu. Tapi ngomongin firman, oh saya nggak bisa, takut. Tapi kalau ngegosipin orang, panunya di sebelah kanan itu ada tuh di kakinya. Padahal ditutupin celana tapi bisa tahu. Tuhan mau pakai kita sebagai orang pilihannya untuk ngomongin kemuliaan Tuhan. Dan Musa berhasil membawa seluruh loh, semuanya. Gak ada satupun yang tertinggal dari jutaan orang itu luar dari Mesir. Lewat seorang Musa yang minder. Musa tuh minder. Ayah saya minder. Musa itu penakut. Musa itu gak peta lidah. Ingat, Tuhan gak pernah bekerja karena kita pinter. Kita goblok sekalipun, kalau kita bilang Tuhan pakai aku mau, Tuhan bisa pakai. Saya tutup dengan satu kesaksiannya. Kemarin saya udah bersaksi. Dulu ada orang luar, seorang anak kecil. Ini gak tahu orangnya udah meninggal kali, karena ini udah terjadi lama sekali. Yang anak kecil itu waktu ikut ibadah, udah selesai ibadah, selesai firman, persembahan. Waktu persembahan, si anak kecil ini gak punya uang. Anak kecil itu gak punya uang, dia bingung, saya mau persembahan apa buat Tuhan. Dan dia punya satu pensil, udah bekas saudara. Pensilnya juga pendek, segini kali mungkin. Udah pendek, gak utuh, pendek. Dan dia bingung mau persembahan apa. Saudara tahu, itu pensil dipatahin sama dia, plak, dikasih ke persembahan, taruh pensil. Tuhan, aku gak punya uang, tapi aku punya pensil ini, dipatahin di depan, ditaruh persembahan. Saudara tahu, anak ini dipakai Tuhan buat ngelukis, ngegambar. Dia bikin karya, dia bikin buku. Cuma pensil kecil, bekas lagi, patahan pula. Tuhan bisa pakai anak kecil itu. Dan dia bisa gambar dengan ajaib. Kenapa? Tuhan. Jangan tanya kamu punya apa. Tuhan gak pernah tanya kamu punya apa. Gak tanya. Mau gak aku pilih ngomongin firman? Mau gak aku pilih saudara? Ya Tuhan pilih saudara untuk ngomongin firman. Mau gak tumpang tanganin anakmu, keluargamu, doakan semua. Mau gak nginjilin orang? Tuhan gak butuh kamu pinter. Berapa orang tanya, Pak sekolah di mana? Saya gak pernah sekolah. Cuma sekolah saya sampai SMA. Saya gak pernah sekolah rohani, gak pernah. Kau bisa khotbah Pak? Tuhan, yang penting saya cuma bilang Tuhan pakai aku. Aku mau memberkati banyak orang. Saya pernah ngomong begitu di awal saya bertobat. Di awal saya bertobat, disuruh saya kesaksian. Saya kesaksian, saya terima Yesus begini. Selesai saya tutup dengan kesaksian saya ngomong begini. Saya punya kerinduan pengen jadi berkat bagi banyak orang. Saya pengen nyenengin hati Tuhan. Saya diketawain hari itu. Gak gampang nyenengin hati Tuhan. Gak gampang bisa memberkati banyak orang. Peduli amat omongan. Itu yang ngomong pendeta. Yang ngucilin saya waktu itu. Yang ngeremehin saya. Pendeta. Tapi saya ngeliat tahun yang saya lewatin demi tahun, terbukti saya yang goblok begini memberkati jutaan orang. Lalu kenapa? Yang penting mau. Yang penting kita bilang Tuhan pakai aku Tuhan. Aku ini sampah dunia. Izinkan kuasamu turun. Buat aku lihat kuasamu. Saya pernah berdoa bagi orang yang udah mau mati. Divonis dokter, ini mati. Saya sama istri saya berdoa dengan iman sepakat orang itu hidup sampai hari ini.
Yang dulunya saya diketawain orang. Saya ini banyak dihina orang. Saya kepahitan. Ngapain kepahitan? Mulut manusia itu sampah, saudara, gak usah didengerin. Dengerin mulut Tuhan. Oh beneran. Istri saya pernah berdoa bagi orang lumpuh bisa berdiri, mulai berjalan pelan-pelan. Pernah? Bukan gak pernah. Mungkin kelihatannya modelnya kayak gini. Saya pernah praktekin beberapa. Istri saya pernah doain orang mati. Bangkit Pak, gak bangkit. Ya saya ngomongin mujizat, saudara bisa amin. Gak mujizat pun bilang amin juga. Peduli amat terjadi gak terjadi. Tetap lakuin. Istri saya sama saya, berapa banyak rumah tangga gak jadi bercerai. Kenapa? Tak nasehatin, pakai firman. Berapa banyak orang DM saya di TikTok, Pak, doa yang Bapak doakan terjadi Pak. Puji Tuhan. Dulu saya diketawain. Izinkan Tuhan memakai hidup saudara, apapun latar belakang kita. Karena kita itu tidak dilihat masa lalunya oleh Tuhan. Tuhan lebih tertarik masa yang akan datang, yang di depan, yang saudara akan lewati hari Minggu, hari Senin, dan hari-hari yang akan datang. Itu Tuhan lebih tertarik. Bagaimana saudara menjalannya dengan Tuhan. Baik, kalau saudara bilang, oh saya gak mau Pak, dan lain sebagainya, percayalah potensimu itu hilang. Saya gak pernah menyangka bahwa saya bisa melakukan banyak hal ini di dalam Tuhan. Gak pernah menyangka. Tuhan akan keluarkan semua potensi bakatmu yang kamu gak bisa lihat. Tuhan bisa lihat. Tuhan mengorek semua potensinya Petrus. Tuhan mengorek semua 11 rasul lainnya, dikorek sama Tuhan jadi rasul yang besar. Tuhan korek semua namanya iman. Gideon penakut, Tuhan korek semua imannya jadi pahlawan besar. Saudara gak bisa jadi sesuatu yang luar biasa kalau gak di dalam tangannya Tuhan. Kamu akan biasa saja di luar tangannya Tuhan. Ada amin saudara. Makanya kalau saudara bilang, Tuhan aku ingin percayakan semua keluargaku dalam tanganmu. Pakai aku Tuhan malam hari ini sesuai dengan firman-Mu malam hari ini. Izinkan Tuhan kerja. Tuhan gak bisa memakai hidup kita tanpa otoritas dari kita. Walaupun sebenarnya Tuhan kalau mau bisa aja. Cuman Tuhan menghormati. Roh Kudus itu tertib, sopan, dan teratur, dan punya peraturan. Dia gak mungkin melanggar semua namanya aturan yang dia buat sendiri. Karena dia adalah Tuhan yang adil. Kenapa Yesus harus mati dan turun dari sorga ke bumi? Karena peraturan dia sendiri. Dia buat, gak mungkin dia langgar. Ya, jadi jangan namanya dia buat, dia ngasih contoh melanggar. Makanya dia harus turun sebagai apa? Manusia, gak mungkin sebagai Tuhan. Karena yang harus mati itu cuma manusia. Tuhan gak bisa mati. Karena kekal. Dia harus ngambil seorang rupa manusia, ambil. Ngapain? Supaya dipakai untuk selamatin kita semua. Kalau Yesus egois, kayak kita Kristen modelnya egois. Dia cuma ongkang-ongkang di sorga, kipas-kipas. Mati kita dalam dosa semua masing-masing. Seperti dalam Yohanes 8 ayat 24. Tapi dia begitu baik, begitu murah hati, begitu mengasihi kita. Dan tidak menghakimi apapun yang ada di dalam hidup kita, yang sekalipun paling bejat yang kita pernah lakukan. Itulah Yesus. Amin saudara. Saudara diberkati dengan firman-Nya. Katakan amin. Ya, saya tutup firman-Nya sampai di sini. Besok belum tahu. Nah saudara, yuk. Saudara yang rindu namanya memberkati pelayanan yang saya jalani sama istri melalui Hineni Ministry, saudara bisa memberkati persembahan dengan mengklik nama saya di sini. Di situ ada nomor rekening persembahan. Saudara bisa menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dengan rute ataupun jalur yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Saudara bisa menabur dan berdoa terlebih dahulu dengan apa yang saudara ingin lepaskan berkat-Mu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan atas kami. Terima kasih. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kami adalah orang pilihan. Kami tidak pernah ditentukan hidup sengsara Tuhan.
Tapi kami hidup Bapa karena percaya. Karena hidup orang percaya itu dengan iman, seperti dalam Roma 1 ayat 17 Tuhan. Mari Tuhan lepaskan kami dari semua mesir Bapa, dari cara pikir kami. Masukkan kami Bapa level berikutnya padang gurun, dan masuk Bapa dalam tanah Kanaan penuh susu dan madu. Mari Tuhan berkatilah kami ya Roh Kudus, sehingga Bapa kami jadi orang Bapa ataupun manusia yang terus Engkau pakai, yang dimana Bapa Engkau bisa menyalurkan kuasa-Mu. Ranamatukuru namatakaraба shikarapatakaraba ya Rabba. Yes Lord, berikan kami makanan-Mu ya Tuhan, untuk kami nikmati semua anugerah-Mu. Biarlah makanan Tuhan turunlah dan berkati kami Bapa dengan cara-Mu yang ajaib. Buat semua kemandulan Bapa, untuk kami melihat mujizat itu terjadi ya Roh Kudus. Biarlah hutang lunas, sakit sembuh Tuhan, beban berat penuh dengan namanya kekuatan Tuhan. Dan biarlah jalan buntu ya Tuhan, terbukalah jalan-Mu. Yes Lord, setiap kemunafikan Bapa bongkari semua dalam hidup kami, sehingga tidak ada Bapa kemunafikan di hadapan-Mu. Tapi biarlah Bapa hidup kami dengan kekudusan, dan hidup dengan namanya kepercayaan daripada Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terus Bapa beri hikmat, marifat. Mari Tuhan, biarlah tangan-Mu Bapa memberkati. Bukankah Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Galatia 3 ayat yang ke-14 ya Tuhan. Iman seperti Abraham, kami diberkati seperti Abraham dan berlimpah-limpah. Turunlah bagi kami semua di dalam nama Yesus. Dan kami terima Bapa dalam anugerah-Mu Tuhan. Biarlah berkat bangsa, berkat kota, berkat prematur, berkat ekonomi sorga, terimalah dalam anugerah Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ya, ibadahnya selesai.